Ya, sebentar teman-teman. Saya mau make sure dulu ya, apakah memang studio yang benar yang ditampilkan. Oh iya betul. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya menyapa Anda dari Jumsema Adonai. Hari ini kita masuk di pelajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu yang terkasih, karena saat ini kondisi eh, keadaan di New York musim hujan ya. Jadi pagi-pagi saya jam 3 pagi udah dibangunkan karena takut banjir. Ya, hujannya deras banget sekali. Tapi puji nama Tuhan, saat ini saya sudah selesai dan siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menantikan bahwa kita akan mendengarkan pelajaran pemaparan dari Bapak Pendeta ya. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan minta kepada Sis Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Sis Aling. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi kami masih diberi kesempatan pada hari ini, pada waktu ini untuk kembali bersama-sama berkumpul di dalam kelas Sema Adonai ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kiranya ada penyertaan-Mu Bapa dan pimpinan-Mu dalam kelas kami ini. Urapi Pak Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Pak Yudi bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu Tuhan kepada kami semua. Dan berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Pak Yudi kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami setiap firman-Mu bisa menjadi rema di dalam diri kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan menjadi pelaku firman dan mengajarkan serta memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir, dan juga berkati Ibu Heni yang menjadi moderator dalam kelas ini, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar serta internet kami, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai kelas ini selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Sis Aling ya. Mari kita menyapa dulu Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, apa kabar? Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, Sehat. Bapak Pendeta pasti capek ya, karena saya tahu seharian penuh dengan aktivitas dan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajar. Terima kasih ya Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan melihat profil dari Bapak Pendeta, dosen kita yang akan mengajar hari ini. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B. M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin
di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Baik, terima kasih untuk profil yang sangat baik ya. Kita diajar oleh pakarnya langsung ya, yang sudah punya pengalaman yang banyak. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengarkan pengajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu yang baru bergabung di channel gereja YouTube ya. Saya menyapa Anda di sana. Mari ikuti pelajaran-pelajaran ini karena ini sangat-sangat memberkati. Baik, untuk Bapak Pendeta kami mempersilakan untuk memaparkan pengajaran ini. Silakan. Terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita hendak mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan dengan bantuan dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan. Dan kita akan membahas secara khususnya mengenai perjanjian sulh. Kita telah ikut sama-sama mempelajari betapa pentingnya perjanjian, kemudian secara khusus isi dan penggenapan perjanjian sulh. Pada akhirnya kita juga telah melihat bersama-sama bagaimana perjanjian sulh itu digenapi lewat kembalinya keturunan yang keempat, yaitu Yusuf. Dan penggenapannya itu terwujud ketika Yusuf, tulang-tulang Yusuf itu dikubur di Sikem, ya, di tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat kata Sikem di dalam dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan memiliki makna yang sangat erat dengan pekerjaan penebusan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh Yesus Kristus. Kata Sikem memiliki dua makna, yaitu bahu atau memikul beban. Nah, bahu atau memikul beban. Dan arti lainnya adalah bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Sehingga kita tahu bahwa bagaimana Yesus menggenapi perjanjian sulh ini, yaitu dengan memikul kayu salib, memikul dosa umat manusia, kemudian mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Setelah itu, Yesus pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar dia bangkit. Dia bangkit. Pada akhirnya, Yesus Kristus merupakan penggenap sejarah penebusan, penggenap perjanjian di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan lanjut melihat melihat bagaimana perjalanan umat Israel ketika mereka eksodus dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, baik. Oke, kita akan melihat 42 tempat perkemahan di padang gurun. Dan nantinya kita akan lihat hubungannya dengan silsilah Yesus di Matius pasal 1. Kalau kita lihat mengenai perjalanan orang Israel itu mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka di padang gurun berkemah selama 40 tahun, berkemah di 42 tempat, dan kemudian mereka masuk tanah Kanaan. Sebenarnya bukan 42 perkemahan di padang gurun, tetapi 41, ya, 41 tempat perkemahan di padang gurun. Setelah itu perkemahan yang terakhir itu di tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat mengenai perjalanan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka ada di padang gurun untuk waktu yang sangat lama, kemudian mereka masuk ke tanah janji. Hal ini memberikan suatu gambaran bagi orang yang percaya di hari akhir bahwa
proses umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini pun merupakan proses dari jemaat kudus yang keluar dari dunia, dari perbudakan dosa dan tekanan belenggu dunia. Pada akhirnya kita sementara berjalan menuju ke dalam tanah janji, ke arah tanah janji, yaitu kerajaan sorga. Itu sebabnya di dalam Alkitab Mesir, di dalam Alkitab, secara khususnya di Wahyu 11 ayat yang ke-8, Wahyu 11 ayat yang ke-8, kita mengetahui bahwa Mesir menggambarkan dunia yang telah jatuh dosa, dunia yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Kemudian padang gurun, berdasarkan Kisah Para Rasul 7 ayat 38, itu adalah eklesia, jemaah, sidang jemaah atau gereja zaman sekarang, gereja. Nah, pada akhirnya Kanaan, tanah janji, Keluaran 3 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa Kanaan merupakan tanah yang mengalir susu dan madu. Nah, susu dan madu di sini menggambarkan kemakmuran yang luar biasa. Kemakmuran yang luar biasa. Nah, ini bicara mengenai tanah janji yang diberikan kepada kita, yaitu kerajaan sorga. Maka perjalanan umat Israel dari Mesir, mereka masuk ke dalam kehidupan di padang gurun selama 40 tahun. Setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini menggambarkan perjalanan kita dari dunia yang jatuh dosa, kita keluar, dibawa keluar oleh Yesus Kristus. Kita masuk ke dalam kehidupan bergereja, kehidupan iman. Setelah itu kita dilatih untuk pada akhirnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kisah 7 ayat 38 dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah atau eklesia di sini. Sidang jemaah, eklesia, gereja di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi pada akhirnya proses penggenapan perjanjian Sulu menggambarkan perjalanan orang yang percaya menuju kerajaan sorga. Menuju kerajaan sorga. Kalau kita lihat perkemahan orang Israel selama 42 kali, ini pun menggambarkan seperti apa kehidupan kita di gereja. Atau seperti apa kehidupan kita dalam bergereja. Atau kehidupan seperti apa kita dilatih di dalam perjalanan menuju kerajaan sorga. Menuju kerajaan sorga. Pendeta Abraham Park menampakkan 42 tempat perkemahan ini ke dalam suatu peta yang sangat-sangat baik untuk kita semua. Ini merupakan peta Exodus dari Mesir dan perjalanan di padang gurun. Ini merupakan penyusunan dan penyampaian secara sistematis yang pertama kali di sepanjang sejarah dunia. Ketika kita bisa menemukan 42 tempat perkemahan ini, orang Israel pergi kemana saja, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapati lewat setiap tempat perkemahan tersebut. Akan sangat baik jika Bapak Ibu semua memiliki buku seri sejarah penebusan, seri yang kedua, pertemuan yang terlupakan, dengan subjudulnya Perjanjian Sulu dan Penggenapannya dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Baik, ini kalau kita lihat petanya, di sebelah kiri ini ada 42 tempat, dimulai dari Sukkot sampai ke Gilgal, tulisan Ibraninya, kemudian ini dicatat, kalau kita lihat, ini dicatat di Bilangan pasal 33. Bilangan pasal 33. Pendeta Abraham Park membagi perjalanan ini ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu dari Rameses, mereka keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai. Proses yang kedua itu dari padang Gunung Sinai ke Ritma atau Kadesh Barnea. Ini tempat yang tidak begitu jauh, Ritma dan Kadesh Barnea. Kemudian rute yang ketiga, tahap yang ketiga itu yang berwarna merah. Ini berkeliling untuk waktu yang sangat lama sampai dari Ritma mereka kembali ke Kadesh Barnea.
Jadi mereka kembali ke tempat yang sama 38 tahun yang lalu. Nah, dari sini tahap yang keempat itu yang warna hijau, mereka meninggalkan Kades Barnea dan mulai dari sini peristiwa-peristiwa terjadi. Kematian Miriam, kematian Harun, ya. Kemudian sampai ke reruntuhan Abarim. Ini tahap yang terakhir dari reruntuhan Abarim sampai ke Gilgal. Ya, ke Gilgal. Kalau di dalam rute yang kelima ini atau tahap yang kelima ini, Musa pemimpin Israel, dia mati di atas gunung. Kita akan lihat terlebih dahulu bilangan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kita bilangan pasal 33. Bilangan 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bilangan 33 ayat 1 sampai 3. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Amin. Di sini kita perlu perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Jadi kita bisa melihat Musa bukan hanya tulis karena dia mau, bukan. Tetapi Tuhan perintahkan dia untuk tulis mereka kemana saja. Nah, kita lihat mereka dari Sukot, kemudian ke Etam, mereka sampai ke tentangan Migdol. Dari tentangan Migdol itu mereka menyeberang ya, mereka menyeberang Laut Merah. Secara terus-menerus kalau kita lihat ini mereka berangkat dari mana, kemudian berangkat di mana, kemudian mereka berangkat kemana, dari mana, berkemah di mana. Secara terus-menerus sampai kalau kita perhatikan di ayat 49, bilangan 33 ayat 49 dikatakan bahwa mereka berkemah di tepi sungai Yordan. Di tepi sungai Yordan. Ini bicara tentang mereka di dataran Moab. Di dataran Moab. Ya. Setelah ini mereka menyeberang, kemudian berkemah menyeberangi sungai Yordan, kemudian berkemah di Gilgal. Ya, di Gilgal. Semua ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Untuk dicatat, makanya kita tahu bahwa perintah Tuhan itu memiliki makna bagi umat Tuhan. Lebih lagi bagi kita yang hidup di hari akhir. Baik, ada 5 tahap perjalanan di padang gurun. Kita akan lihat pertama itu yang tahap pertama itu yang warna kuning ini. Dari Rameses mereka keluar, kemudian tempat pertama mereka berkemah adalah Sukot. Sukot, Etam, tentangan Migdol, Mara, Elim, Laut, Teberau, padang gurun Sindop, Kaalus, Rafidim, padang gurun Sinai. Oke, ini. Jadi Pendeta Abraham Park menyusun lagu untuk dihafal oleh anak sekolah minggu. Ya, tapi saya pikir bagus juga untuk orang dewasa gitu ya. Baik, kita akan lihat. Tahap yang pertama dari Sukot sampai ke padang gurun Sinai. Israel keluar dari Rameses pada tanggal 15 bulan yang pertama tahun 1446 SM. Tadi kita sudah baca bilangan 33 ayat 3. Kemudian mereka tiba di padang gurun Sinai pada Alkitab di Keluaran 19 ayat 1 dikatakan bahwa mereka tiba pada bulan yang ketiga di tahun itu juga. Di tahun itu juga. Di tahun 1446 SM. Dari mana kita tahu itu tanggal 1? Coba kita lihat ya. Kita lihat bilangan, Keluaran. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Di sini dikatakan pada bulan ketiga, di dalam bahasa Ibrani-nya Ha-Hodesh. Ha-Hodesh, ada kata Ha di sini menunjuk kepada bulan
ya, yang apa, pertama di bulan itu, yang pertama di bulan itu, ya, yang pertama di bulan itu, sehingga ekspresi pada bulan ketiga, maka ini menunjuk kepada hari pertama bulan ketiga, ya, HaHodesh, HaHodesh. Jadi mereka tiba di Gurun Sinai, pada Gurun Sinai, tanggal 1 bulan yang ketiga, ya, bulan yang ketiga. Sehingga kita bisa tahu mereka berjalan itu hampir atau 2,5 bulan mereka jalan. 2 bulan, 2,5 bulan mereka jalan. Ya. Oke. Hal yang kita perlu perhatikan di sini bahwa Allah tidak menuntun orang Israel melalui 3 jalan utama. Ada 3 jalan utama sebenarnya. Kalau kita perhatikan di peta, ya, ini di bagian atas, ya, di bagian atas itu ada yang namanya, mungkin lebih baik yang ini. Ini adalah rute yang pertama. Ini lewat atas. Ini namanya jalan tepi laut atau jalan menuju Filistin. Ini. Jadi ada 3 jalur perdagangan. Yang pertama itu adalah jalan tepi laut atau jalan menuju Filistin. Rute yang kedua menuju tanah Kanaan itu yang dikenal jalan menuju Syur. Jalan menuju Syur. Ya. Ini lewat tengah sini, kemudian mereka tiba di Kades Barnea, tinggal naik ke atas. Tetapi jika tidak melalui rute yang pertama atau jalan yang pertama, jalan kedua, masih ada jalan yang ketiga. Ini adalah jalan pegunungan Seir. Jalan melalui pegunungan Seir. Jadi dia dari sini turun ke bawah, baru mereka naik ke atas. Ya, ini naik ke atas. Ini 3 rute. Akan tetapi kalau kita lihat peta perjalanan orang Israel ini, Allah tidak menuntun mereka lewat salah satu satu dari 3 jalan menuju ke tanah Kanaan yang pada umumnya dilalui oleh manusia di zaman itu. Allah tidak tuntun mereka ke sana. Ini sangat-sangat mengherankan. Mengapa demikian? Kenapa Allah membimbing mereka itu seolah-olah menjauhi rute-rute tersebut? Katanya, lewat rute yang tercepat ini, jika jalannya pelan-pelan bisa nyampe 2 minggu katanya. 2 minggu bisa tiba ke tanah Kanaan. Akan tetapi Allah tidak menuntun mereka melalui sana. Keluaran 13 ayat 18 kita lihat. Keluaran 13 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Ayat 17 kita baca dulu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat, Allah menuntun mereka ke Laut Teberau. Laut Teberau yang mana? Yang di bawah sini. Ini Laut Teberau. Ya. Ini lebih zoomnya seperti ini. Jadi tuntun mereka bukan lewat jalan Filistin ini, tapi ke bawah katanya, ke Laut Teberau. Laut Teberau. Tapi kalau kita lihat, setelah mereka itu sampai mereka berkemah di Sukot, ternyata Tuhan suruh mereka lanjut sampai ke Etam. Ingat, di Etam ini tiang awan, tiang api pertama kali muncul. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Ini sangat lengkap informasinya ya di dalam peta ini, makanya sangat berguna bagi kita. Apa yang terjadi di setiap tempat ini ada keterangannya, ada ayat-ayatnya juga dijelaskan. Di Etam pertama kali muncul tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api inilah yang menuntun mereka berjalan. Dari Etam mereka turun ke bawah. Tetapi ketika mereka sedang turun ke bawah ini, mereka bertemu dengan jalan menuju ke Gunung Seir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluaran 14 ayat yang kedua. Keluaran 14 ayat yang kedua. Kita baca.
Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di tepi Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi, maksudnya begini, mereka sementara jalan menuju ke Gunung Seir ini. Jadi ketika tiba ke sini, mereka lihat jalur perjalanan ini, mereka ikut. Ya, mereka ikut, tetapi Tuhan bilang, balik kembali. Balik kembali, berputar, ya, berputar, balik, langsung balik arah yang berlawanan. Untuk apa? Untuk turun katanya, pergi di sini di antara Pihahirot. Jadi di sini Pihahirot antara Baal Zebon katanya, dan di tepi laut kalian harus berkemah di sana. Nah, kenapa Allah menuntun mereka ke Laut Teberau? Kenapa? Ya, kalau kita lihat alasannya, yang pertama, Allah hendak menunjukkan mereka mujizat Laut Merah. Allah hendak menunjukkan mereka mujizat Laut Merah. Keluaran 14 ayat 21. Yang kedua, untuk menghancurkan seluruh tentara Mesir. Firaun dan seluruh tentara Mesir. Keluaran 14 ayat 28. Alasan yang ketiga, untuk membawa mereka ke Gunung Sinai. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Jadi ada tujuan Allah membimbing mereka ke Laut Teberau. Allah ingin mereka menyaksikan mujizat Laut Merah. Kenapa? Dengan demikian, mereka pun bisa mengakui Musa sebagai pemimpin mereka, dan mereka bisa takut akan Allah. Mereka bisa takut akan Allah. Kalau kita lihat di Laut Merah, orang Israel, Allah membelah Laut Merah, dan orang Israel bisa berjalan di tanah kering. Ini berbeda, sangat-sangat berbeda dengan film-film yang dibuat oleh Hollywood. Beda sekali, ya, beda sekali, sangat berbeda. Mereka terlalu banyak dramatisirnya dan sangat menyimpang kalau kita lihat. Tetapi Allah menunjukkan mujizat, mereka bisa berjalan di tanah yang kering di mana apa? Dasar laut yang tidak pernah dilihat oleh manusia apapun, manusia manapun sejak dunia dijadikan. Ini luar biasa, ya. Kemudian Allah ingin menghancurkan seluruh tentara Mesir dan Firaun. Ini yang Allah lakukan. Pada akhirnya mereka tidak terkejar lagi. Mereka tidak terkejar lagi. Kalau mereka lewat darat, bayangkan pasukan Mesir itu pakai kereta perang, kereta kuda perang. Mereka pasti akan tersusul dan mereka akan berhadapan dengan perang lagi dengan Firaun dan tentaranya. Itu sebabnya Allah menuntun mereka ke Laut Merah untuk menghancurkan Firaun dan tentara Mesir. Dan alasan yang ketiga itu adalah untuk menuntun mereka ke Gunung Sinai. Ngapain mereka ke Gunung Sinai? Jadi ada alasan kenapa Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. Coba kita lihat Keluaran Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Makanya kalau kita ingat, setiap kali Musa menyatakan kepada Firaun firman Allah, izinkanlah umat Israel itu, umat Allah itu pergi beribadah di padang gurun. Selalu begitu, untuk beribadah. Maka ada tujuan kenapa kita dipanggil keluar dari dunia yang telah jatuh dosa. Itu adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya Allah saja dan bukan yang lain. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa setelah ini orang Israel pada akhirnya menyeberang. Orang Israel pada akhirnya menyeberang dan pergi ke Gunung Sinai. Satu hal tadi yang saya katakan, setelah orang Israel itu menyeberang Laut Merah,
Mereka menyaksikan mayat-mayat dari Firaun dan tentaranya, tentara Firaun itu mengambang semuanya, mengambang dan terdampar di pantai laut. Ayat 31 di Keluaran 14 ayat 31 dikatakan bahwa karena besar perbuatan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan serta kepada siapa? Musa, hambanya itu. Ya sebelumnya mereka nggak percaya, mereka percaya setengah-setengah. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Allah, kepada Tuhan, dan kepada Musa. Kepada Musa. Jadi dari sini mereka pada akhirnya menyeberangi Laut Merah. Mereka berkemah di Mara, ya, Mara di sini, Mara. Ini bahkan ada tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggalnya. Nanti jika kita terus bertahan ikut, kita akan bahas juga mengenai dari mana kita bisa menemukan tanggal-tanggal ini. Tanggal-tanggal ini. Ya. Dan begitu ajaibnya, sejak orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, sampai hari ketika Allah menyatakan 10 perintah dari atas Gunung Sinai, di Keluaran 20, itu genap 50 hari. Genap 50 hari, ya. Sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi mereka berkemah di Mara. Ya, di Mara, apa yang terjadi di Mara? Di Mara itu mereka udah habis air. Ketika mereka menemukan air, airnya pahit. Mulai mereka mengeluh. Kemudian Musa melemparkan, kalau Alkitab Indonesia dikatakan sepotong kayu, ya sepotong kayu. Tetapi di dalam bahasa aslinya menunjuk kepada pohon yang dilemparkan. Ya, pada akhirnya air itu bisa diminum. Di Elim mereka menemukan di situ mata air, kemudian ada pohon palem, gitu ya, 70 pohon palem, mata air itu mereka sangat-sangat bersukacita di sana, bisa istirahat dengan enak. Mereka di tepi Laut Teberau, kemudian mereka ke Padang Gurun Sin. Apa yang terjadi di Padang Gurun Sin? Perkemahan yang ke-7. Di sini mana mulai turun. Mana mulai turun. Dovka, Alus, Rafidim. Apa yang terjadi di Rafidim? Di Rafidim, mereka mengeluh mengenai air, kemudian Musa diperintahkan Allah untuk memukul sebuah batu yang sangat besar, dan dari batu itu keluarlah air untuk mereka minum. Tetapi ada yang terjadi setelah itu, karena sungut-sungut mereka, muncullah Amalek dan berperang melawan mereka. Gitu ya. Ini yang terjadi dalam rute yang pertama. Rute yang pertama. Baik. Tahap yang kedua itu yang warna biru, dari Padang Gurun Sinai sampai ke Ritma. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat Padang Gurun Sinai, Kibrot Ta'awa, Hazerot, kemudian Ritma. Ini yang ke-14. Jadi yang ke-11 itu Padang Gurun Sinai, yang ke-12 Kibrot Ta'awa, Hazerot itu yang ke-13, kemudian yang ke-14 adalah Ritma. Ya, ini Ritma. Nah, apa yang terjadi dalam rute yang kedua ini? Mari kita lihat bersama-sama. Mereka berangkat dari Padang Gurun Sinai, itu tanggal 20 bulan 2, tahun kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Maka itu tanggal 20 bulan 2 tahun 1445 sebelum Masehi. Kita bisa temukan itu di Bilangan 10 ayat 11 sampai 12. Kemudian kapan mereka tiba di Ritma? Mereka tiba di Ritma itu pada bulan yang ketiga, tahun 1445 sebelum Masehi. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, orang Israel itu mereka berdiam di Padang Gurun Sinai atau di kaki Gunung Sinai sekitar 1 tahun. Ya, hampir satu tahun. Kenapa? Karena mereka tibanya tanggal 1 bulan 3 kan? Tanggal 1 bulan 3. Tetapi mereka berangkat itu tanggal 20 bulan 2.
Nah, jadi mereka mendirikan kemah suci. Nah, kapan mereka mendirikan kemah suci? Itu pada tanggal 1 bulan 1 di tahun 1445 sebelum Masehi. Tahun baru mereka mendirikan kemah suci. Jadi apa yang terjadi? Mereka mendirikan kemah suci, mereka juga menerima 10 perintah Allah. 10 perintah Allah, dan secara umum itu mereka menerima hukum Taurat, semua penjelasan-penjelasan hukum Taurat yang kita kenal sebagai Pentatuk, ya. Pentatuk itu semua prosesnya ditulis oleh Musa, Nah, satu hal lagi kalau kita perhatikan, sebenarnya dari Padang Gurun Sinai ke Ritma itu tidak begitu membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Mereka tidak perlu waktu yang lama, tapi mereka justru tertunda perjalanan mereka. Ya, perjalanan mereka. Kalau kita lihat hal yang terjadi, kita kembali dulu sebentar ya. Di Kibrot Ta'awa, mereka mengeluh gara-gara nggak makan daging. Katanya nggak makan daging. Nah, akhirnya Allah memberikan mereka burung puyuh. Mereka gara-gara rakus, mereka sampai-sampai makan burung-burung itu, daging itu yang masih ada darahnya juga. Pada akhirnya Allah menghukum mereka. Makanya dinamai Kibrot Ta'awa, kuburan hawa nafsu, ya, nafsu rakus di sini. Sebenarnya bukan orang Israel yang mengeluh lebih dulu. Yang mengeluh itu adalah orang-orang bajingan katanya. Kalau Alkitab langsung bilang orang-orang bajingan. Tetapi dalam bahasa aslinya yang mengeluh itu adalah orang-orang mixed people, gitu ya, mixed people, orang-orang campuran. Ini bicara tentang orang-orang bangsa atau orang yang berasal dari bangsa-bangsa yang lain yang tinggal di Mesir, yang ikut orang Israel ketika orang Israel eksodus dari Mesir. Jadi mereka bukan orang Mesir sebenarnya, bukan orang Israel, mereka bukan orang Israel, mereka bukan, tetapi mereka dari kumpulan bangsa-bangsa yang diperbudak di Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Nah, yang terjadi adalah ketika Israel itu eksodus, mereka ikutan juga ikut keluar. Nah, yang sungut-sungut lebih dulu mereka menghasut umat Israel. Pada akhirnya umat Israel mengeluh di hadapan Allah. Dari sini mereka jalan lagi. Mereka tiba di Hazerot, ya, di Hazerot. Apa yang terjadi di Hazerot ini? Ya, yang terjadi Miriam dan Harun menentang otoritas Allah yang ada di dalam Musa. Ini peristiwa terjadi di Hazerot. Bilangan 12 ayat 8 dan ayat 15. Nah, akibatnya kalau kita lihat Miriam itu terkena kusta sehingga orang Israel itu tertunda perjalanannya selama 7 hari. Ulangan 1 ayat 2. Coba kita lihat ulangan 1 ayat yang kedua. Kita baca. Ya. Dikatakan begini, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb ini Gunung Sinai ya, sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya kita kembali ya, dari Horeb, dari Gunung Sinai ini, sampai ke Ritma atau Kades Barnea ini, itu 11 hari katanya. 11 hari. Gara-gara apa? Mereka itu jadi 11 hari. Gara-gara di Hazerot, orang Israel harus tunggu 7 hari lamanya. Gara-gara Miriam kena kusta. Jadi harus tunggu 7 hari. Miriam diasingkan keluar perkemahan. Ini aturan hukum Taurat. Kalau ada yang kena kusta, jadi itu nggak boleh ada di dalam perkemahan, nggak boleh ada di dalam kota, harus tinggal
terpencil, dikucilkan, gitu ya, sampai dia pulih, sampai Miriam pulih, ya, sampai Miriam pulih. Baik, jadi seharusnya perjalanan mereka itu bukan 11 hari, harusnya lebih cepat, gitu ya, harusnya lebih cepat. Tetapi gara-gara Miriam dan Harun, mereka bersungut-sungut, mereka menentang otoritas Allah yang ada di dalam Musa, pada akhirnya mereka harus menunggu di sana, ya, harus menunggu. Mungkin ini gara-gara apa mereka? Gara-gara apa Miriam dan Harun menentang otoritas Allah di dalam Musa? Jadi ceritanya, kalau kita baca di Bilangan 12, Musa mengambil perempuan Ethiopia atau perempuan keturunan Kush. Nah, ketika Musa mengambil perempuan Kush sebagai istri, Miriam dan Harun bertanya kepada Musa ini kamu kok udah punya istri, udah punya anak, kok ambil perempuan lagi sebagai istri? Nah, di sini mereka Musa memberikan apa namanya, penjelasan bahwa ini semua merupakan kehendak Allah. Tetapi Miriam dan Harun katakan bahwa emang nabinya kamu sendiri? Kami juga nabi kok. Kami juga nabi. Jika Allah akan menyatakan sesuatu, tentu akan menyatakannya juga kepada kami. Nah ini. Nah, makanya ketika mereka sementara menentang, bertengkar dengan Musa, apa yang terjadi? Allah turun dan memanggil mereka bertiga. Mari kita lihat. Bilangan. Itu Bilangan 12. Bilangan 12. Di ayat yang pertama dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat yang ke-7, luar biasa. 7 dan 8. Dikatakan apa? Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, kalau kita lihat ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Musa, dia melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Mengenai hal ini mungkin ada yang bertanya, muncul pertanyaan, jadi apa tujuan dia mengambil perempuan Kush? Nah, mungkin jawaban ini kita akan bisa dapat penjelasan yang lebih baik gitu ya, dan lebih jelas ketika kita membahas buku yang ke-8 ya, buku yang ke-8 yang baru diterbitkan, masih dalam bentuk e-book ya, dalam bentuk e-book, karena dibahas mengenai keturunan Ham di situ. Oke, jadi ayat 9, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah ia. Ayat 10 dikatakan, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ayat 11 dikatakan, lalu kata Harun kepada Musa, tuanku. Bayangkan, padahal Musa itu adiknya dia kan. Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini.
yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia di sini, Miriam ya, sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ayat 15. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kalau kita ingat tadi di Ulangan 1 ayat yang kedua, jadi perjalanan dari Gunung Sinai sampai ke Ritma, sampai ke Kades itu 11 hari. Tetapi mereka tertahan 7 hari lamanya. Maka kita bisa tahu sebenarnya jika mereka itu terus berjalan, ya sambil istirahat gitu ya, maka tidak 11 hari. Karena ini 7 hari mereka tertahan di Hazerot, iya kan? 11 kurang 7 aja ada 4 hari. Jadi sekitar 4 sampai 5 hari sebenarnya mereka bisa nyampe mereka ke Kades, ya Kades atau Ritma. Nah, ini tertunda. Oke. Kemudian apa yang terjadi di Ritma? Di Ritma orang Israel mengirimkan 12 mata-mata untuk memata-matai tanah Kanaan. Bilangan 13 dan 14. Bilangan 13 kalau kita lihat di situ dipilihlah 13 orang gitu ya. Dipilihlah 12 orang. Masing-masing suku ada perwakilan 1 orang untuk menjadi mata-mata gitu ya. Nah, ayat 14 mencatat tentang apa yang terjadi ketika orang Israel mendengar kabar dari 10 mata-mata yang tidak percaya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya mengintai tanah Kanaan itu bukanlah ide Allah. Bukan ide Allah. Kalau kita baca di Bilangan 13, sepertinya itu perintah dari Allah untuk mengintai. Tetapi Ulangan 1 ayat 21 dikatakan apa? Coba kita lihat hal ini. Kita lihat Ulangan 1 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ayat 21 dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi ayat 22 bilang apa? Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ayat 23. Pada akhirnya, ya sudah. Musa mengizinkan. Pilih 12 orang, setiap suku seorang, dan pergi. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, Tuhan berkata, majulah, aku akan menyerahkan tanah Kanaan itu kepada kalian. Tetapi orang Israel, mereka lebih berpikir menggunakan pikiran mereka sendiri. Mereka ingin mengetahui cara-cara, strategi manusiawi. Mereka lebih mengandalkan hal tersebut dibandingkan percaya kepada firman Allah. Padahal Tuhan bilang apa? Maju, aku akan beserta denganmu. Aku akan memberikan kemenangan. Tetapi justru mereka nggak percaya. Jadi mengintai tanah Kanaan itu bukan ide Allah. Itu datang dari mereka, dari orang Israel.
Ketika kita menjalankan kehidupan iman, benar-benar kita harus melihat kehendak Allah itu seperti apa. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan mampukan kita percaya, mencurahkan kasih karunia kepada kita untuk percaya terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Seperti ini. Yang kedua, kalau kita lihat 10 mata-mata memberikan laporan negatif. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb, 2 mata-mata, kembali dengan membawa laporan positif. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33, ayat 14, ayat 9. Ini yang membedakan. Yang 10 mata-mata, isi laporannya ada di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ayat 31 sampai 33. Ya. Mereka katakan apa? Mereka katakan, oh negeri itu baik, tetapi di sana ada raksasa-raksasa yang makan orang. Wah, ternyata apa? Musa bawa kita keluar dari tanah Mesir cuma untuk mati aja. Waduh, pokoknya kalau kita masuk ke sana, pasti kita mati. Pasti. Pada akhirnya mereka komplain dan mereka bilang apa? Mereka udah nangis semuanya dan mereka bilang, ya sudah, kita pilih pemimpin baru untuk pimpin kita kembali ke Mesir. Wow. Waktu itu, Yosua dan Kaleb maju dan mereka katakan apa? Jangan bicara seperti itu. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita tinggal percaya saja. Kita maju dengan firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah pasti akan berikan kemenangan. Mereka semua itu akan jadi makanan buat kita. Seperti ini mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka hendak dilempari batu oleh umat Tuhan, oleh orang Israel. Ketika mereka pergi ke tanah Kanan untuk mengintai. Mereka menjadi satu hati pergi mengintai. Tetapi ketika kembali terbagi dua, yang tidak percaya dan yang percaya sampai akhir. Yang ingin kembali ke dunia dosa, perbudakan dosa, dan yang ingin maju bersama dengan Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Terpisah dua. Pada akhirnya 10 mata-mata yang memberikan laporan negatif, esok harinya langsung mati tiba-tiba. Bayangkan. 40 hari pergi tugas, 40 hari pergi bertugas, kembali berikan laporan ya dengan perkataan mereka dan perkataan-perkataan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Keesokan harinya ada 10 keluarga, 10 istri jadi janda, 10 keluarga jadi yatim. Itu terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan ketidakpercayaan mereka. Kalau kita baca keseluruhan Bilangan pasal 14, Tuhan bilang apa? Oh, kalian mau mati? Kalian berpikir bahwa aku membawa kalian keluar dari Mesir hanya untuk mati? Oh, kalian berkata bahwa ya lebih baik kalian mati di padang gurun ini. Oh, kalian ingin mati? Jadilah sesuai dengan perkataan kalian. Pada akhirnya apa? Jadi sesuai dengan perkataan mereka. Dari 603.550 orang, hanya 2 yang masuk tanah Kanaan hidup-hidup. Yang lainnya mati semuanya. Mati. Ini dalam sensus pertama ini terjadi. Sensus pertama dihitungkan 603.550 orang. Laki-laki usia di atas 20 tahun ke atas bisa berperang. Tetapi dari antara mereka semua tinggal 2. Gara-gara apa? Percaya, taat, berserah sampai akhir. Luar biasa. Ya. Inilah rute yang kedua. Rute yang ketiga kalau kita lihat, ini ritma ini yang ke-14. Kades Barnea, ini Kades ini yang nomor 32.
Rute ketiga mereka itu berputar, balik lagi ke tempat yang sama. Ke tempat yang sama. Bedanya udah 38 tahun berlalu. Jadi ketika mereka di sini, misalnya di sini mereka itu umur 40 tahun, mereka kembali lagi ke sini, sudah umur berapa? Umur 30 tahun. Pas balik lagi setelah 38 tahun, usianya udah 68 tahun. Kembali lagi ke tempat yang sama. Ya. Nah, kita akan, karena ini memang pembahasannya panjang, pertemuan kali ini kita akan akhiri sampai ke tahap yang kedua. Kita akan lanjut mengenai tahap ketiga, keempat, dan kelima dalam pertemuan di minggu depan. Ya, jadi pada akhirnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita lewat pelajaran-pelajaran ini kita bisa memperhatikan bahwa Allah itu menuntun dan membimbing umat Tuhan ke arah yang baik. Selama kita memegang kehendaknya, pasti kita akan dilindungi dan kita akan memperoleh kemenangan. Ya, selama kita hanya berpegang, berpaut, menempel kepada Allah saja. 1 Korintus, ya ayat terakhir ya, kita baca. 1 Korintus kita akan lihat. 1 Korintus. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ya. Ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12 dikatakan apa? Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita semua adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Betul ya? Kita telah menerima keselamatan. Kita telah menerima anugerah, yaitu kasih karunia itu apa? Iman. Tetapi kita perlu terus-menerus memeriksa seperti apa kondisi iman kita. Fondasi kita tuh seperti apa kondisinya. Kenapa? Karena jika kita menganggap kita telah teguh berdiri, itu tandanya sebentar lagi akan jatuh. Seperti firman Tuhan tadi. Kita harus belajar lewat pengalaman umat Tuhan di zaman dulu, supaya kita ada cermin, dan kita tidak jatuh di lubang yang sama, seperti yang mereka alami. Nah, pada akhirnya saya berdoa, kiranya kita terus-menerus memperhatikan Alkitab, dan secara khususnya lewat pelajaran sejarah penebusan ini, kita bisa bercermin dan menerima pelajaran-pelajaran ini sehingga kita pun bisa melihat kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu seperti apa. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembali ke Ibu Heni. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Pendeta, pengajaran yang sangat luar biasa. Tadi kita udah belajar 2 tahap ya. Nanti tahap yang ketiga dan keempat itu di minggu ke depannya. Bapak yang tadi tentunya untuk meraise hand ya, pakai emoji. Nah, nanti dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda belajar hari ini dari 22 tempat perkemahan? Nah, 42 perkemahan ini nggak mudah ya. Kita tahu sendiri berapa tahun tuh mereka di sana ya. Dan tadi di pemberhentian yang kedua itu, periode yang kedua itu dari Ritma, muter, akhirnya balik lagi ke sana. Waduh, ini kelihatannya kayak kehidupan masa sehari-hari orang juga ya, Bapak Pendeta ya. Kalau nggak mau hidup di dalam mau membenahi diri, masih comfort dengan kehidupan duniawi, ya, jadi masih jadi Mesir rohani, Mesir duniawi, ya, jadi yang tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya masalahnya muter lagi sana, ya, gimana itu jadinya orang-orang yang mengeraskan hati ini? Gimana itu Pak Pendeta Yudi? Ya, memang di dalam perjalanan orang Israel itu mereka kalau lihat arti nama-nama tempat perkemahan mereka itu menggambarkan seperti apa kondisi hati mereka
ya, kondisi hati mereka. Misalnya ritma, ritma itu artinya tertambat, mengikat, gitu. Jadi ketidakpercayaan mereka itu telah mengikat mereka, telah mengikat mereka. Dan dari ritma ini mereka melanjutkan perjalanan pergi ke mereka pergi ke Rimon Peres. Rimon Peres ini bicara mengenai buah delima yang hancur berantakan. Buah delima yang hancur berantakan. Itu bicara mengenai apa? Itu berbicara mengenai harapan mereka, kemakmuran, berkat besar yang mereka seharusnya sudah menjadi milik mereka, akhirnya hancur berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka di ritma, mereka itu terikat dengan dosa ketidakpercayaan mereka terhadap Allah. Nah, jadi mereka itu setelah 10 orang pengintai itu mati, mereka maju berperang, ya, maju berperang. Tetapi Musa bilang, nggak usah pergi, Tuhan tidak beserta dengan kamu pasti kalah. Mereka tetap maksain diri, akhirnya mereka kalah beneran. Mereka kembali dari perang di dalam kekalahan total. Nah, ini semakin memperburuk kondisi mereka. Pada akhirnya mereka setelah menerima hukuman, mereka juga mati dari antara banyak orang anggota mereka. Kemudian mereka juga dipermalukan, ya kan, dipermalukan, sehingga mereka sekarang dihukum untuk berjalan, ya, berjalan di padang gurun untuk waktu yang sangat lama. 40 hari kamu mengintai, 1 hari hitung 1 tahun. Jadi total perjalanan kamu adalah 40 tahun sampai habis semua generasi yang komplain kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi bagi kita hari ini pun benar-benar penulis kitab Ibrani itu, kalau kita baca Ibrani pasal 3, pasal 4, memberikan nasihat, memberikan kita satu peringatan. Ketika pada hari ini kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kenapa? Karena orang yang mengeraskan hati, pada akhirnya mereka lah orang yang tidak percaya dan tidak taat. Orang percaya dan tidak taat. Dan orang-orang seperti ini, yang hatinya keras, tidak percaya, tidak taat, akhirnya Tuhan keraskan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, ini merupakan suatu nasihat, suatu pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi semua orang yang percaya, gitu ya. Seperti Bu yang dibilang tadi, hatinya keras, benar-benar harus minta kasih karunia Tuhan supaya hatinya itu tidak dikeraskan. Kalau enggak, ya bahaya. Kita sudah sampai sejauh ini, gitu ya. Semoga kita maju terus. Gitu, Ibu. Iya, makasih Bapak Pendeta. Ayo, siapa teman-teman yang ingin berkomunikasi, ingin bertanya, ya dipersilakan untuk Sister Aling. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Pak, mengenai tadi yang Bapak bilang, jika orang yang mengeraskan hati, berarti kan orang yang tidak percaya dan tidak taat. Lalu kalau orang itu terus mengeraskan hati, maka Tuhan akan benar-benar mengeraskan hatinya. Apakah setelah itu orang itu tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi, Pak? Jika hati sudah dikeraskan oleh Tuhan seperti itu. Iya, terima kasih, Pak Yudi. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi kesempatan dari Tuhan itu selalu terbuka lebar. Tetapi bagaimana respon dari setiap orang beda-beda. Firaun, dia itu telah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Firaun ya, telah diberikan kesempatan oleh Tuhan, tetapi dia mengeraskan hati dia. Karena dia mengeraskan hati dia sampai 10 kali, Allah keraskan hati dia lebih lagi. Allah keraskan hati dia lebih lagi. Pada akhirnya dia mengalami semua macam kemalangan, penderitaan, dan pada akhirnya ujung-ujungnya dia mati. Dia mati. Apa yang akan terjadi kepada orang Israel yang keras kepala itu? Yang dikatakan mereka itu angkatan yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu ini lehernya nggak bisa gerak.
terkencang soalnya. Itu kayak orang lagi kena eh, apa namanya, kolesterol kebanyakan. Jadi susah gerak gitu. Begini terus. Jadi kepala dan badan itu tidak bisa, ya, tidak bisa koordinasi gara-gara lehernya ini. Nah, umat Israel seperti itu. Selama 40 tahun, Tuhan bilang, Tuhan sakit hati terhadap mereka. Tuhan itu mengalami kepahitan yang luar biasa. Kenapa? Orang Israel tidak ada syukurnya sama sekali. Nggak ada syukurnya. Mereka hanya ingin yang baik-baik, tetapi ketika kasih nasihat, melanggar. Gitu. Dikasih kesempatan, ya mereka lewatkan. Setelah dihukum, baru balik lagi. Ya. Tetapi hati mereka tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Makanya pemazmur mencatat mengenai situasinya seperti apa. Ya, Tuhan sudah pengen muntah lihat mereka. Makanya Tuhan apa? Tuhan bilang, yang masuk bukan kalian, anak-anak kalian yang akan masuk. Seperti itu. Ya, jadi apakah kesempatan itu selalu masih akan tetap ada? Tetap ada. Tuhan itu dengan kasihnya. Makanya dikatakan, selama masih dikatakan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Ini nasihat Rasul Paulus kan? Janganlah keraskan hatimu. Selama masih dikatakan hari ini. Tetapi hari ini nggak akan selalu ada. Nggak akan selalu ada. Orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, yang biasanya itu tidak percaya. Terus bilang apa? Nantilah ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, baru saat itu saya akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Nggak akan bisa. Badan tidak bisa berdusta. Daging tidak akan bisa berdusta. Daging yang sudah terbiasa untuk berbuat dosa akan terus berbuat dosa. Kitab Wahyu di bagian akhir kan dikatakan, yang kudus akan, yang benar akan makin benar, yang cemar akan semakin cemar. Tuhan adil. Itu sebabnya kesempatan itu selama masih dikatakan hari ini masih ada kesempatan gitu ya. Maka kita pun benar-benar kita perlu ambil posisi di situ dengan cara apa? Karena kita perlu mendoakan mereka supaya hati mereka tergerak, supaya belas kasih Tuhan untuk mereka tuh, Tuhan ya berbelas kasihan lah untuk orang-orang ini, gitu ya. Itu perlu seperti itu. Kalau enggak, ya kan enggak enak juga gitu ya. Kita bilang, ya Tuhan dia emang udah kayak gitu, ya sudahlah Tuhan, jalankan sajalah apa yang Tuhan mau. Nggak bisa. Kita tetap harus doakan mereka juga. Itu Tuhan akan lihat, kok kamu nggak ada belas kasihannya gitu. Ya, harus Nanti ya Pak Yudi, empati seperti itu. berarti kita Gitu, tidak Ibu. boleh melatih hati kita ya Pak ya untuk menjadi keras seperti itu ya. Jangan sampai hati kita itu menjadi keras seperti itu. Berarti ya Pak Yudi, jangan kita melatih hati kita untuk menjadi keras seperti itu. Ya, jangan biarkan. Jangan biarkan, makanya betul. ketika mendengarkan, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, benar-benar kita harus melembutkan hati kita bahwa memang firman ini buat saya, bukan buat orang yang lain. Nah, ini masalah jemaat di mana-mana, di gereja manapun gitu kan. Bahkan masalah pendeta pun sama. Kalau ada pendeta yang lain berkhotbah gitu kan, ya memang cocok untuk jemaat ini semua. Ya, memang. Nggak bisa. Firman itu, khotbah itu juga untuk pendeta yang duduk. Bahkan pendeta yang berbicara. Iya kan? Nggak bisa. Itu bilang, oh ya firman itu untuk mereka semua, bukan untuk pendeta. Aduh, itu paling bahaya. Ya, paling bahaya. Firman berpedang dua ya. Jadi bermata dua ya. Iya, bermata jadi ke sana, ke sini juga. Ke sini juga. Betul. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya, Tuhan berkati. Ya. Ada Pak Edi Sowinto. Ya, Pak Edi silakan, monggo. Shalom. 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 Ya, mau nanyakan kalau mau mendapatkan buku sejarah penabusan tuh bagaimana caranya ya? Terima kasih. Itu aja. Baik. Mungkin Ibu Heni ada informasinya ya. Jadi bisa
buku mendapatkan buku nanti Pak Bapak teks saya, nanti saya kabarin ya. Nanti bagaimana cara membelinya. Dan mungkin Bapak nanti kalau di Malang, Bapak bisa ketemu dengan Bapak Pendeta Yudi, karena Bapak Pendeta Yudi akan menjadi gembala sidang di Malang, di kota Malang. Pengurusannya sedang berjalan ya, Bapak Pendeta Yudi mulai akhir bulan ini ya, akan berangkat ke kota Malang. Ya. Kita doakan. Jadi Pak Edi nanti tanya ke saya, nanti atau ke Pak Frans. Pak Frans juga punya bukunya di sini. Ada Bang Kodek juga punya bukunya di sini. Nanti kita bicarakan soal ini ya. Ada pertanyaan lain, Pak? Ya, itu berarti ini ya, kalau saya perhatikan itu berarti kehidupan kita sekarang itu mencerminkan polanya itu diwakili oleh kehidupan bangsa Israel waktu di padang gurun gitu ya. Apakah seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Jadi bagaimana kehidupan orang Israel itu memang ada pola-polanya. Bagaimana mereka itu sama. Tadi kan saya bilang dari Mesir, perbudakan Mesir, mereka itu keluar dilatih di padang gurun dengan firman Tuhan, kemudian mereka itu bisa setelah siap mereka masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Di kemudian hari kalau kita perhatikan orang Israel di tanah Kanaan mereka berbuat dosa, pada akhirnya genap apa yang hukum Taurat katakan, tanah akan memuntahkan mereka. Seperti tanah memuntahkan orang Kanaan zaman dulu gara-gara dosanya luar biasa. Jadi ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, jadi dari Mesir, padang gurun, masuk ke tanah Kanaan kan, di dalam tanah Kanaan itu mereka berperang. Tetapi yang berperang sebenarnya Allah yang berperang. Allah kirimkan lebah yang gede-gedenya luar biasa, sampai apa? Mati mereka semua, ataupun mereka melarikan diri. Melarikan diri. Kenapa itu terjadi? Kenapa orang Kanaan itu, 7 suku Kanaan itu diusir keluar? Gara-gara mereka telah menajiskan tanah Kanaan itu. Makanya tanah memuntahkan penduduknya. Tetapi Allah itu adil. Hal tersebut berlaku juga bagi umat Tuhan jika mereka menajiskan tanah itu dengan melakukan dosa. Di zaman raja-raja, kalau kita baca di bagian akhir kitab raja-raja, akhir kitab Tawarik, maka tampak di situ bahwa orang Israel dibuang ke Babel, ditawan di Babel. Nah, dari Babel pada akhirnya mereka kembali. Setelah 70 tahun mereka kembali ke tanah janji. Ke Yerusalem mereka kembali. Nah, ini mereka ada orang yang nggak mau balik juga. Nah, ini ada juga yang nggak mau balik, pengen di Babel terus. Habis sudah 70 tahun ya, waktu mama saya hamil 70 tahun yang lalu, terus pas nyampe di Babel saya lahir, saya sekarang sudah 70 tahun, saya nggak pernah lihat tentang Yerusalem. Terus saya juga sini sudah usaha udah lancar, sudah oke. Buat apa saya pergi ke Yerusalem, ya kan? Terus tuh dikasih tugas lagi untuk bangun gereja di sana. Sorry ya, saya sudah nyaman di sini. Nah, pada akhirnya akan ada orang yang tidak keluar dari Babel, tidak kembali ke tanah Kanaan, gitu. Di kitab Wahyu pola yang sama ditemukan lagi, Pak. Kalau baca di Wahyu pasal 18, 19, ya. Nanti baca sekitar situ ya. Difirmankan bahwa keluarlah dari Babel katanya. Keluarlah dari Babel. Ya, jangan turut serta di dalam dosa-dosa dari Babel itu. Pada akhirnya kita pun sama. Kita sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, kita tinggal di dunia dengan segala dibelenggu oleh pemikiran kita, bahkan oleh paham-paham dunia, bagaimana kita juga terikat oleh banyak hal, tidak terbebas gitu ya, oleh segala macam perbudakan. Kalau kita lihat perbudakan di situ, perbudakan bukan hanya gara-gara dosa, tetapi berkembang. Ada yang menjadi budak uang,
budak perempuan, ada budak obat-obatan yang terlarang, ada budak entertainment, bahkan perbudakan apa? Hawa nafsu, gitu ya, duniawi, keserakahan dan lain-lain. Nah, dari sini kita harus keluar katanya. Tetapi bukan berarti meninggalkan dunia ini, betul kan? Bukan. Tetapi secara rohani kita meninggalkan hal-hal tersebut. Dunia yang telah jatuh dosa. Secara rohani. Kemudian kita ada dalam suatu komunitas untuk apa? Dilatih. Dilatih untuk menjadi umat Tuhan. Bagaimana kita dilatih? Dengan firman Allah. Dengan mempelajari firman Allah. Karena di hari akhir pun kita Wahyu pasal 14 menyatakan bahwa perlu ada usaha untuk umat Tuhan. Harus ada usaha, harus belajar katanya. Harus belajar. Dan rasul-rasul menekankan tentang hal bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan. Sampai Rasul Paulus mendambakan satu momen yang dia sangat dambakan. Pada akhirnya, ya, sekarang aku belum jelas melihat Allah. Belum jelas melihat Allah. Tetapi pada akhirnya aku akan mengenal Allah seperti aku dikenal. Tuhan mengenal kita semua kan? Dengan iman kita katakan amin gitu. Kenapa? Karena ada yang sudah ketok akhirnya Tuhan bilang apa? Kamu siapa? Gitu, aku tidak mengenal kamu. Ya. Tapi kita semua adalah orang yang Allah kenal. Pertanyaannya, apakah kita kenal Allah? Betul ya? Sampai mana kita mengenal Allah? Mengenal dan percaya ini bertumbuhnya sama-sama. Jika kita itu mengenal dan percayanya masih di sini, ini bukan nggak seimbang gitu ya. Ya, tetapi harus bertumbuh bersama-sama. Efesus 4 ayat 13 bicara seperti itu. Ya, jadi harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah dan kepercayaan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi ada pola-pola itu di dalam Alkitab itu pada akhirnya menggambarkan bagaimana kita harus dipulihkan. Ada proses-prosesnya, ada cara-caranya, semuanya kita bisa memahami dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya. Gitu, Pak. Iya, Maaf ya, Pak. saya ngomongnya kelamaan. Nggak apa-apa ya, Pak Edi. Saya buka mute-nya. Silakan Pak Edi menanggapi. Kalau memang masih mau menanggapi, ya silakan Pak Edi. Ya, terima kasih pencerahannya. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan memberkati, Pak. Ya, jadi saya memberitahukan untuk Bapak Ibu ya, pengajaran sejarah penebusan ini yang dibahas oleh Bapak Pendeta Yudi ini bukan keseluruhan dari isi dari buku seri 1. Jadi untuk melengkapi pengetahuan ini, Bapak Ibu dianjurkan untuk membaca. Ini perjalanan bangsa Israel ini sungguh luar biasa karena almarhum pendeta senior kami itu mendata, ya, mengukur jaraknya dari kota ini, kejadiannya apa, terus berapa kali naik ke Gunung Sinai itu Musa, itu ya bolak-balik 8 kali itu segala macam, itu semua sangat jelas dan diukur ya datanya itu sampai peta yang ada sekarang itu pertama sekali di dunia Bapak Ibu. Jadi dari pendeta senior kami itu pertama sekali ya ini diukur. Nah, di setiap kejadian tadi Bapak Pendeta sudah mengatakan, ada kejadian apa di Ritma? Ada kejadian apa di ini? Ada artinya dan ada kejadiannya. Untuk memperlengkapi ini, Bapak Ibu harus membeli buku sejarah penebusan yang kedua ini ya. Nah, kalau buku yang pelajaran pertama kan kita sudah belajar waktu itu mengenai silsilahnya. Nah, sekarang mengenai bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberitahukan ini sedikit ya. Bapak Ibu bisa mengikuti channel YouTube kami dari Gereja GPBSI Jakarta. Kemarin Bapak Pendeta Yudi menjelaskan mengenai pengajaran Adam ya, tanah itu.
Itu sangat bagus sekali. Bapak Ibu bisa melihat di pengajarannya di GPBSI Jakarta. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat juga ini channel khusus untuk sejarah penebusan. Di sana banyak video-video yang Bapak bisa nonton, mendapatkan informasi. Kalau Anda suka belajar firman, pasti Anda senang sekali mendapatkan channel ini ya. Nah, kemudian ini channel GPBSI Bandung, yaitu cabang kami yang ada di Bandung, baru pertama cabang, nanti yang kedua, cabang kedua adalah yang di Kota Malang, yang akan menjadi gembala sidangnya adalah Bapak Pendeta Yudi sendiri. Nah, channel ini GPBSI Bandung ini ya ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ada beberapa orang, banyak ya, udah lebih dari 20 orang yang belajar dan saya dapat laporan mereka senang sekali karena belajarnya secara detail dan bahkan ada yang pernah sekolah STT, mereka tidak mendapatkan pengajaran yang seperti dari pengajaran sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap apabila Anda ingin juga belajar melalui sejarah penebusan, melalui satu video, satu minggu, setiap hari, gratis, tidak bayar. Nanti kalau umpamanya sudah selesai, akan Anda dapat bukunya secara gratis dan akan mendapatkan sertifikatnya. Syaratnya apa? Nonton videonya, isi jawabannya, kirim, nanti dikasih jawaban yang benarnya. Nih, Sister Aling udah ikut ya. Sister Aling pelajaran yang keberapa, Sister Aling? Udah masuk yang ke-7, Bu. Wow, Puji hebat. Tuhan. Puji Tuhan Iya. ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi yang ingin bertanya tentang pelajaran ini? Tadi Bapak Pendeta udah menjelaskan, kalau memang Bapak ingin mengulang kembali, bisa mengikuti channel Sema Adonai dan channel-channel yang tadi yang telah saya umumkan ya. Adakah masih ada? Bapak Anton berkata tadi terima kasih untuk untuk pengajarannya, Pak Yudi. Dia mengucapkan terima kasih. Ada Sis Nika juga yang pernah kita melayani bersama dulu di gereja YouTube, ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu sebelum kita selesai? Baik, kayaknya udah selesai. Mungkin tutup closing Bapak Pendeta Yudi dan tolong didoakan dan doa berkat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai pelajaran kami di malam hari ini. Kiranya Engkau yang dimuliakan lewat kelas ini, dan tolong ya Bapa, Engkau yang akan membuat kami terus merindukan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh di dalam iman, sampai kami Engkau dapati setia dan Engkau pun akan membawa kami ya Bapa di dalam kemenangan, memperoleh segala hal yang Engkau kehendaki, hal yang baik bagi kami semua. Kami mempercayakan kehidupan kami, anggota keluarga kami, bahkan setiap pekerjaan yang kami jalankan, semua di dalam tangan-Mu. Kiranya ya Bapak, Engkau yang akan menuntun kami semua. Bapak tolong, ketika ada pergumulan yang sedang kami hadapi hari ini, biarlah Engkau yang akan memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa menghadapinya, kami bisa melalui semua hal-hal yang ada di depan kami ini dengan iman, bahwa Engkau yang akan menyertai kami, dan Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Bapak, kami berdoa untuk channel Sema Adonai dan juga channel-channel yang lain, biarlah Bapak Engkau yang senantiasa mencurahkan berkat-Mu, berkatilah kesehatan yang baik untuk setiap pengerjanya dan juga untuk setiap anggota keluarga mereka ya Bapak, dalam setiap penghidupan dan pelayanan mereka, biarlah Engkau yang berkenan untuk mencurahkan setiap berkat-Mu. Terima kasih ya Bapak, sisa malam hari ini, sisa hari ini, kami berserah kepadamu, Engkau yang akan menjaga kami dan membawa kami Bapak, menerima berkat ketika keluar dan berkat ketika masuk. Terpujilah nama Tuhan sampai kami bertemu kembali, kiranya Engkau yang akan membimbing dan menyertai langkah kaki kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
Terima kasih teman-teman semua yang telah bersama kami yang ada di Zoom. Dan ingat, besok kita punya acara, hari Minggu kita punya acara, Zoom Sema Adonai. Dalam waktu seminggu kita full acara. Dan untuk pengajaran lanjutan dari pengajaran sejarah penebusan akan disambung untuk hari Jumat mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.